Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Simon Perez Hutapea. Saya melayani di kantor distrik 12 Tanah Allah sebagai fungsional pendeta. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini, tepat pada hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, tertulis dalam Markus 16, ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membaca bagi kita sekalian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan tentu pada hari ini juga firman Tuhan memberitakan kepada kita mengenai amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Tapi ternyata jika kita menghubungkan firman Tuhan pada hari ini dengan situasi yang terjadi, yaitu pada pandemik coronavirus disease 19 atau virus corona yang saat ini sangat-sangat mengkhawatirkan, sangat-sangat meresahkan kita. Tentu himbauan stay at home atau himbauan tetap di rumah tampaknya agak berlawanan dengan firman Tuhan hari ini. Karena ketika dikatakan pergi, berarti jika dikatakan pergi maka kita harus keluar dari tempat kita. Sama arti dengan keluar dari rumah. Sedangkan himbauan pemerintah mengatakan tetap di rumah. Lalu bagaimana kita mau menjalankan firman Tuhan hari ini? Bapak, Ibu, jangan jadi alasan stay at home, tetap di rumah, membuat kita untuk tidak pergi kemana-mana. Maka kita tidak mau memberitakan Injil. Kita tidak mau memberitakan berita keselamatan ini. Oleh karena itu, mari kita tetap memberitakan Injil dengan cara mulai dari dalam terlebih dahulu. Mari mulai terlebih dahulu dari keluarga Anda. Bahkan terlebih dahulu mulai dari diri Anda. Ya, benar sekali. Firman Tuhan mengenai berita keselamatan, mengenai Injil yang memang harus kita sampaikan kepada orang. Firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus memberitakan kepada orang lain. Ternyata harus kita mulai terlebih dahulu dari diri kita sendiri. Apa itu? Anda harus sudah terlebih dahulu percaya bahwa ternyata hanya Yesus yang menyelamatkan kita. Apa bukti bahwa Yesus satu-satunya menyelamatkan kita? Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus bahwa hanya Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Maka itu poin utama yang harus kita percayai, bahwa ternyata hanya Yesus yang menyelamatkan. Ketika Anda sudah percaya, Anda sudah lulus satu tahap. Anda sudah percaya, Anda bahkan sudah dibaptis, dan Anda pasti sudah diselamatkan. Maka saat ini kita ternyata jangan diam sendiri, jangan mau ambil untung sendiri. Artinya, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, Anda juga harus memberitakan Injil. Anda juga harus membuat orang-orang percaya
bahwa memang Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran bahkan hidup yang kekal yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu, sesuai dengan firman Tuhan hari ini harus seimbang. Tentu ketika Anda sudah percaya dan sudah dibaptis, pasti Anda akan diselamatkan. Artinya, tentu sebagai orang Kristen, kita harus tanya dulu pada diri kita, apakah kita sudah dibaptis di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu ternyata bukan hanya itu, apakah Anda sudah percaya kepada Yesus? Jika kedua hal tersebut sudah ada pada diri Anda, Anda sudah diselamatkan. Nah, itulah yang harus Anda beritakan. Barangkali ada yang belum dibaptis, maka tugas Anda adalah membawa dia agar dia mau dibaptis. Tapi ingat, bukan baptis ulang, tetapi dibaptis satu kali di dalam hidupnya. Lalu ajak dia untuk mengenal dan percaya pada Yesus. Bapak Ibu, saat ini banyak orang yang sudah kenal sama Yesus, tetapi belum percaya. Sebaliknya, dia kata dia sudah percaya, tapi ternyata dia belum kenal apa yang sudah diperbuat oleh Yesus. Itu tugas kita. Nah, saat ini ternyata tugas memberitakan Injil juga jangan dibatasi oleh pemikiran kita mengenai itu hanya tugas pendeta, itu hanya tugas para pengkhotbah. tapi Memberitakan Injil bukan harus di altar. Nah, saat ini situasi corona yang membuat kita ternyata rata-rata setiap kepala keluarga harus sudah menjadi pemberita. Bahwa bagaimana jika hanya mengandalkan pendeta, guru huria, Bible Pro, diakones, evangelis, bahkan sintua, tidak akan cukup untuk melayani setiap rumah. Dengan adanya ibadah di rumah, ternyata sebagian besar dari kita, kepala keluarga, bahkan mungkin yang sudah dituakan, yang harus memimpin. Walaupun di beberapa tempat ada juga mungkin beberapa pemuda yang memimpin. Tapi ternyata beberapa orang tua kita juga boleh memimpin tanpa ada persiapan sekolah teologi, tanpa ada persiapan untuk menganalisis Alkitab. Tetapi apa yang terjadi, mereka boleh memberitakan. Nah, ini sudah kita mulai memberitakan dari dalam terlebih dahulu. Ajak agar setiap orang boleh percaya, boleh yakin bahwa hidupnya ternyata diselamatkan oleh Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan semua hukuman dosa kita. Dia bayar secara lunas. Artinya apa, Bapak Ibu? Jika kita percaya, Jika kita memberikan hidup kita sepenuhnya tanpa ada usaha dari Anda untuk rajin-rajin berbuat baik, banyak mungkin orang tua yang mengatakan, saya belum siap dipanggil Tuhan karena saya masih belum lihat anak saya sukses. Saya belum lihat anak saya menikah. Ada juga orang tua yang mengatakan saya belum siap dipanggil Tuhan karena kalau meninggal di masa-masa corona ini, mungkin orang Batak tidak diadati. amang tahe, sayang sekali. Siapa yang ingin mati di masa-masa pandemi COVID-19 ini? Tapi Bapak Ibu, Tidak ada yang tahu rahasia Tuhan. maka persiapkan diri Anda kapanpun Tuhan panggil kita. kita sudah percaya. Nah, untuk itu firman Tuhan ini Gampang untuk diberitakan kepada semua orang. Mungkin banyak orang tua, banyak bapak ibu yang usianya sudah cukup senior, namun dia mengatakan, sudahlah, memberitakan Injil. memberitakan firman, tugas yang muda-muda itulah. Kami sudah tua, kami sudah tidak perlu lagi. Biarlah yang muda itu. Nah, Bapak Ibu, ternyata peran orang tua sangat diperlukan dalam memberitakan Injil. Mengapa saya mengatakan demikian? Orang tua Atau orang yang sudah senior dalam hal usia tentu memiliki banyak pengalaman. Tentu ketika dia berkata-kata, ketika dia berbicara, sebagian besar orang-orang yang sudah senior pasti lebih didengarkan. Nah, ini adalah kesempatan untuk Anda Bapak Ibu memberitakan Injil.
kepada orang-orang sesama atau bahkan kepada orang yang lebih muda. Kita tidak ingin kita hanya menjadi Kristen KTP yang hanya kenal, Tapi kita tidak tahu, kita tidak percaya bahwa hidup kita diselamatkan oleh Yesus saja, satu-satunya. Untuk itu, Bapak Ibu, hari kenaikan Tuhan Yesus tahun ini pun berbeda. kita tidak pergi ke gereja. Ini juga kesempatan bagi Anda. Sekali lagi, jangan pandang usia membatasi untuk memberitakan Injil. Tetapi Dengan usia yang sangat mapan, dengan usia yang sangat-sangat baik, kita bisa memberitakan Injil kepada setiap umat, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingat, ini adalah amanat agung. Artinya, pesan yang harus kita lakukan. Anda tahu berbuat baik tapi Anda tidak memberitakan, maka Anda berdosa. kenapa saya katakan demikian? Yakobus 4 ayat 17 katakan seperti itu. Amanat agung, memberitakan Injil. Adalah hal yang baik yang harus kita lakukan. Tapi jika kita memilih untuk tidak melakukannya, maka maaf, kita berdosa. Tetapi sebaliknya, ketika kita memberitakan, kita menyelamatkan juga setiap jiwa-jiwa yang tidak tahu apakah hidupnya diselamatkan atau tidak. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang memberkati kami, untuk kasih yang kekal. Yesus mati di kayu salib untuk menebus semua dosa kami. Terima kasih Bapa, hutang dosa kami telah Tuhan bayar secara lunas. Dan saat ini amanat agung Tuhan Yesus untuk kami memberitakan Injil kepada setiap umat, untuk kami memberitakan Injil kepada setiap orang. Namun ternyata pandemi COVID-19 ini membuat kami tampaknya sulit untuk pergi keluar. Tapi kami tahu Bapa, kami harus mulai dari diri kami terlebih dahulu, dan kami harus juga mulai dari keluarga. Ketika orang tua kami, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam usianya yang cukup dewasa, menjadi satu kesempatan untuk memberitakan Injil melalui setiap pengalaman mereka. Dan ini menjadi kesempatan bagi mereka Bapa untuk lebih didengarkan oleh kaum-kaum muda. Untuk itu berkati setiap orang tua agar mereka juga boleh menjadi teladan, bahwa hidup mereka juga sudah meneladani Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.